Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Wahyu Yunita Lestari, kedua Julia Rahmayanti Saputri, ketiga Afrianza Alif Utama, keempat Maria Cindy Amelia Pramasila, kelima Dila Istiqomah, dan yang keenam Maria Veronica Sulasmi. Kami akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan seumur hidup dan implikasinya. Saya Wahyu Yunita Lestari akan menjelaskan tentang konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Dalam pendidikan seumur hidup dikenal ada 4 macam konsep kunci, yaitu yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana sebagai suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman. Hal ini berarti pendidikan akan meliputi seluruh rentangan usia dan usia yang paling tua, dan adanya basis institusi yang amat berbeda dengan basis yang mendasarkan persekolahan konvensional. Integrasi dasar antara persekolahan dengan belajar, kehidupan, dan pendidikan telah didiskusikan dan terperinci dalam pembicaraan terdahulu. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup adalah respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Istilah belajar merupakan kegiatan yang dikelola dari proses belajar mengajar yang terus-menerus. Belajar seumur hidup diartikan bahwa seseorang dapat belajar dan berkewajiban mengajar agar ia dapat ilmu baru dari mengajarkan ilmunya. Ilmu dapat diperoleh dari tidak hanya dari sekolah, namun dari orang-orang yang berpengalaman di bidang tertentu. Yang ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Tampak bahwa seluruh orang adalah pelajar seumur hidup dalam pengertian tertentu, terlepas dari cara-cara persekolahan yang diorganisasikan dalam masyarakat mereka. Istilah pendidikan seumur hidup akan digunakan untuk menyatakan orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema, dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di tingkat seluruh usia dan menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru. Integrasi pendidikan seumur hidup dapat dilihat kaitannya pada penyediaan sistem pendidikan formal yang bertujuan membantu perkembangan orang-orang secara sadar dan sistematik merespon untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka seumur hidup. Pelajar seumur hidup diartikan bahwa setiap nafas yang ia tarik dan hembusan padanya ada kewajiban pada peningkatan cara menghadapi dunia. Hal itu akan diperoleh hanya dengan penambahan ilmu serta pengalaman kehidupan. Yang keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum dalam hubungan ini didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan pelajaran seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan pembelajaran seumur hidup. Cara mengajar seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip
pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah filsafat atau ide belajar seumur hidup, dan belajar seumur hidup adalah hasil yang diharapkan. Dan kurikulum yang membantu belajar seumur hidup adalah cara praktis yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Kurikulum yang demikian merupakan kurikulum praktis untuk menyampaikan tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merubah pandangan terhadap pola pendidikan secara fundamental. Pendidikan tidak lagi berarti schooling, melainkan jauh lebih luas, variatif, dan lebih mendalam. Pendidikan tidak berhenti dengan berakhirnya masa pendidikan formal di sekolah, melainkan merupakan proses yang bersifat ongoing, self-creating, continuous, and discontinuous until death. Pandangan terhadap pendidikan seperti itu menjadi landasan yang kuat bagi konsepsi kita tentang pendidikan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Rahmayanti Saputri dari kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Nah, cukup banyak dasar-dasar pemikiran yang menyatakan bahwa long life sangat penting. Dasar-dasar pemikiran tersebut ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan ideologi. Pendidikan seumur hidup atau long life education akan memungkinkan potensi sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan, juga keterampilan atau skill. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk keluar dari suatu lingkaran yang menyeret kepada kebodohan dan kemelaratan. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk yang pertama, meningkatkan produktivitasnya, kedua, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, yang ketiga, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan, keempat, memiliki motivasi dalam pengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya. Selanjutnya ada tujuan sosiologis. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang ditemukannya masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah, atau yang tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang tua akan merupakan solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, tinjauan filosofis. Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi pemerintah, DPR, DPD, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Hal ini menjadi tugas pendidikan seumur hidup. Yang kelima, tinjauan teknologis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Semua orang, tidak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin, dan sebagainya dituntut selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, seperti yang terjadi di negara-negara maju. Bila hal ini tidak dilakukan, maka kita kan senantiasa tertinggal sebab bagaimanapun seorang tidak bisa menutup diri terhadap segala kemajuan yang melandanya. Keenam, tinjauan psikologis dan pedagogis. Bagaimanapun diakui bahwa perkembangan iptek yang sangat pesat punya dampak dan pengaruh besar terhadap berbagai konsep, teknik, dan metode pendidikan. Di samping itu, perkembangan tersebut juga semakin luas, dalam, dan kompleks, yang menyebabkan ilmu pengetahuan tidak mungkin lagi diajarkan seluruhnya kepada anak didik di sekolah. Oleh sebab itu, tugas pendidikan jalur sekolah yang saat sekarang ialah mengajarkan bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak-anak untuk belajar terus sepanjang hidupnya, memberikan skill kepada anak didik secara efektif agar dia mampu beradaptasi dalam masyarakat yang cenderung berubah secara cepat. Berkenaan
Dengan itulah perlu diciptakan suatu kondisi yang merupakan aplikasi atas pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Dengan demikian, keadaan pendidikan seumur hidup dapat dilihat dari berbagai aspek dan pandangan. Sebagai pokok dalam pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisasi untuk belajar di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Semua itu dengan tujuan untuk menyembuhkan kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh skill yang baru, untuk meningkatkan keahlian mereka dalam upaya pengertian terhadap dunia yang mereka tempati, untuk pengembangan kepribadian dan tujuan-tujuan lainnya. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. A. Pendidikan baca tulis fungsional. Realisasi baca tulis fungsional itu harus memuat dua hal, yaitu 1. Memberikan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung yang fungsional bagi anak didik. 2. Menyediakan bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya itu. B. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebuah pendidikan di luar sekolah bagi anak didik di luar batas usia sekolah. C. Pendidikan profesional. D. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. E. Pendidikan kewargaan negara dan kedewasaan politik. Dalam alam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, maka kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam kehidupan bernegara sangat penting. F. Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu pentingnya pendidikan seumur hidup. Ada bermacam-macam dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting. Dasar pemikiran tersebut ditinjau dari segi yang pertama yaitu ideologis, yang kedua ekonomis, yang ketiga politis, keempat teknologis, dan yang kelima yaitu psikologis. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ideologis. Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan. Pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensi-potensi sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu ekonomis. Secara yang paling efektif untuk keluar dari lingkungan kemelaratan yang menyebabkan kebodohan dan kebodohan yang menyebabkan kemelaratan ialah melalui pendidikan. Pendidikan seumur hidup mempunyai seseorang untuk yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua yaitu memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, yang ketiga yaitu memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat, dan yang kelima yaitu memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat besar dan penting. Yang kedua yaitu sosiologis. Para orang tua di negara berkembang kerap kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anak. Karena itu banyak anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan sekolah. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup bagi orang tua akan merupakan pemecah masalah tersebut. Yang ketiga yaitu politis, di mana pada negara demokrasi hendaknya seluruh rakyat menyadari pentingnya hak memiliki dan memahami fungsi pemerintah. Karena itu, pendidik kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Dengan demikian, maka itulah yang menjadi tugas pendidik seumur hidup. Yang keempat yaitu teknologis. Dunia dilanda oleh eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologis. Para sarjana, teknisi, dan pemimpin di negara berkembang perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka seperti yang dilakukan sejawat mereka di negara maju.
Yang kelima yaitu psikologis dan pedagogis. Perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Selain itu, perkembangan tersebut menyebabkan makin luas, dalam, dan kompleksnya ilmu pengetahuan. Akibatnya, tidak mungkin lagi diajarkan seluruhnya kepada peserta didik di sekolah. Karena itu, tugas pendidik sekolah yang utama sekarang ialah mengajarkan bagaimana cara itu belajar. Menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus-menerus sepanjang hidupnya. Memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk secara cepat dan mengembangkan daya adaptasi yang besar dalam diri peserta didik. Untuk itu, semua perlu diciptakan kondisi yang merupakan penerapan atas pendidikan seumur hidup. Adapun menurut Redja Mudiaharjo 2001 memberikan alasan perlunya pendidikan seumur hidup sebagai berikut, yaitu yang pertama, keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, terlihat antara lain yaitu banyak lulusan yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja, yang antara lain karena mutunya yang rendah. Daya serap rata-rata lulusan sekolah yang masih rendah karena tidak dapat belajar optimal. Pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien sehingga terjadi penghamburan pendidikan. Pendidikan sekolah perlu dilengkapi dengan pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, perubahan masyarakat dan peranan-peranan sosial, di mana globalisasi dan pembangunan mengakibatkan perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat, termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang kedua itu pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Salah satu masalah pendidikan kita dewasa ini adalah kalangan sumber yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Hal yang perlu dilakukan adalah penghemat dan mengoptimalisasi penggunaan sumber yang telah tersedia, serta menggali sumber-sumber baru yang masih terpendam dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancarkan dan meningkatkan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pendidikan luar sekolah yang pesat, di mana pada zaman modern pendidikan luar sekolah berkembang dengan pesat karena memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga perlu mendapat tempat yang wajar dalam pelaksanaan keseluruhan pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu strategi pendidikan seumur hidup. Menurut Profesor Sulaiman Yusuf, strategi pendidikan seumur hidup terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup yang akan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup, yaitu pendidikan seumur hidup berarti pelajar belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan yang menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Yang ketiga, yaitu konsep pelajar seumur hidup, yaitu metode belajar suatu hidup adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup. Melihat belajar harus sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan sangat mendorong untuk belajar di seluruh tingkat usia, serta menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru. Yang terakhir adalah kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Dalam konteks ini, kurikulum didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup, betul-betul telah menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. Kurikulum yang demikian merupakan kurikulum praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup.
Lanjut, poin 2, arah pendidikan seumur hidup. Meliputi A. Pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa, dan B. Pendidikan seumur hidup bagi anak. Poin A. Pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa. Sebagai generasi penerus, para pemuda ataupun dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup ini dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa. Di antara self-interest tersebut, kebutuhan akan baca tulis bagi mereka umumnya dan latihan keterampilan bagi pekerja sangat membantu mereka untuk menghadapi situasi dan persoalan-persoalan penting yang merupakan kunci keberhasilan. Program kegiatan, pembiayaan, dan administrasi penyelenggaraan ada sebagian kecil yang ditangani masyarakat sendiri. Akan tetapi, di sebagian besar negara, hal-hal tersebut memperoleh bantuan dari pihak luar, seperti lembaga pendidikan tinggi, pemerintah setempat, atau suatu staf ahli dari proyek tertentu. Tempat penyelenggaraan dan alat-alat pendidikan hampir sepenuhnya diserahkan pada masyarakat, dengan keadaan yang bervariasi, dari keadaan yang sederhana sampai keadaan yang dapat memenuhi persyaratan. Lanjut, poin B, pendidikan seumur hidup bagi anak. Pendidikan seumur hidup bagi anak merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan oleh karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pengetahuan dan kemampuan anak memberi peluang yang besar bagi pembangunan pada masa dewasa, dan pada gilirannya masa dewasanya menanggung beban hidup yang lebih ringan. Proses pendidikannya menekankan pada metodologi mengajar, oleh karena pada dasarnya pada diri anak harus tertanam kunci belajar, motivasi belajar, dan kepribadian yang kuat. Sementara itu, program kegiatan disusun mulai peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, dan mempertinggi daya pikir anak, sehingga memungkinkan anak terbiasa untuk belajar, berpikir kritis, dan mempunyai pandangan kehidupan yang dicita-citakan pada masa yang akan datang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.